Mari kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya segala sesuatu yang sudah kami persembahkan melalui pujian dan penyembahan kami pada hari ini, dan apapun yang sudah kami berikan kepadamu, menyenangkan-Mu, memuliakan Engkau. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun seluruh umat-Mu yang ada, agar firman Tuhan ini menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami berhasil dalam perjalanan hidup kami, dalam perjuangan iman kami. Kami boleh bertahan sampai pada akhirnya, sampai ke garis akhir. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mohon malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dan kuasa darah Yesus menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan yang percaya katakan, amin. Oke, shalom semua. Oke, puji Tuhan, terima kasih kepada pimpinan Gereja Anglikan St. Patrick. Ya, saya masih kawan lama saya, Reverend sama Madin. Jumpa lagi di hari ini setelah 20 tahun baru jumpa dia. Ya, dan barisan pemimpin-pemimpin yang ada. Mungkin kita di sini ada yang kenal saya, mungkin banyak yang kenal. Jadi saya perkenalkan secara singkat, nama saya Sabin, ya, Sabin Borok. Saya melayani di gereja The Christian Revival Church, tapi saya bukan datang di hari ini atas nama itu, tapi saya ada di sini pada hari ini di bawah payung Prison Fellowship Malaysia Sabah, okay? Yaitu pelayanan penjara Malaysia, okay? Dan secara kebetulan juga, bukan kebetulan lah, saya pun sebagai pengurusi untuk pelayanan penjara di Tawau ini. Jadi saya bersama dengan beberapa sukarelawan di sini. Saya percaya di gereja ini pun ada juga, seperti Puan Prezia. Mungkin ada juga Pastor Koni hari ini, ada datangkah? Ada ya. Oke, dan kita punya pelayanan penjara koordinator kita, Pastor Edmund ya, dari Kota Kinabalu. Oke, untuk tidak membuang masa, kita segera membuka Alkitab kita. Mungkin zaman sekarang ini zaman yang lebih canggih lagi. Jarang sudah orang bawa buku Alkitab yang kertas kan. Kita guna handphone saja. Oke, pembacaan kita sama seperti pembacaan yang tadi itu. Injil Yohanes 12 dari ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-26. Oke, saya baca sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi ayat ini. Oke, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsi bersama dengan kita pada hari ini adalah melayani Yesus di mana saja. Ataupun melayani Yesus dimanapun Yesus berada. Oke, di antara mereka yang berangkat beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang saya baca ini terjemahan baru ya, Alkitab terjemahan baru. Ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini sedikit
kita punya definisi ataupun sedikit penerangan tentang Prison Fellowship Malaysia Sabah. Oke, Prison Fellowship Malaysia Sabah adalah sebuah NGO Kristen yang misi utamanya adalah untuk melayani penghuni ataupun banduan Kristen di penjara. Oke, jadi Prison Fellowship Malaysia Sabah bekerja sama dengan Majelis Gereja-Gereja Sabah. Juga sebenarnya kepada Majelis Gereja-Gereja Malaysia lah. Tapi untuk di Sabah ini pun kita bekerja sama dengan Majelis Gereja-Gereja Sabah ya, dan juga Sarawak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelayanan penjara bukan satu pelayanan yang populer ya. Ini ada satu pelayanan yang kalau tidak populer berarti satu pelayanan yang orang paling takutlah. Orang paling tidak suka. Kami 20 tahun sebagai sukarelawan dalam pelayanan ini. Sampai pada hari ini sukarelawan yang ada hanya ada 10 orang. Ya mungkin ada orang berkata, buat apa kita mau layan orang yang di penjara? Diorang kan penjenayah, penjahat diorang itu. Ya. Mengingat sejak penjara pun mungkin ada orang yang nampak saya penjara. Kalau limpas di penjara sana pun, saya tiada mimpi untuk masuk di sana. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti kita akan lihat daripada firman Tuhan, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan tadi, di mana aku berada, di situ pun juga pelayan-pelayanku harus berada. Nah saudara, cara Tuhan memandang manusia tidak sama dengan cara kita memandang manusia. Mungkin cara kita memandang manusia itu adalah cara yang berbeda-beda. Kalau istilah dunia, falsafah dunia, kalau kau suka aku, kalau kau sayang aku, saya pun sayang kau. You love me, I love you. Itu bahasa yang orang biasa lakukanlah. Tapi kalau kau membenci aku pun akan benci engkau. Itu istilah falsafah yang selalu dipegang oleh kebanyakan orang di dalam dunia ini. Tetapi di dalam message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Saudara, kalau cerita pengalaman jadi mangsa penjenayah, saya banyak kali. Kereta saya dulu pernah hampir dicuri. Jam-jam 3 pagi, itu orang pergi korek dia punya kunci. Dia sudah masuk di dalam tapi pencurinya belum profesional sehingga dia tidak sempat curi saya punya kereta. Kawan saya nampak, dia terus pergi kasih tahu saya turun, itu orang sudah lari. Saya juga pernah ada orang, saya balik ke rumah, ini orang kejar saya, dia bilang, bos boleh tolong ke bos. Istri saya mau melahirkan tapi saya betul-betul tiada duit. Kalau kau ada 20 ringgit, bolehlah. Jadi kita belas kasihan sama orang, kita bagilah dia 20 ringgit. Besok saya bayar balik. Saya kerja di bawah. Sekali saya cek, tengok tiada orang yang kerja di sana. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada alasan untuk tidak mau melayani orang yang ada di penjara. Karena yang ada di penjara itu adalah ada yang pencurinya, ada yang pembunuhnya, ada yang penipu. Macam-macam mereka punya jenayah saudara. Tapi saudara, tahukah kita bahwa Tuhan Yesus memandang semua manusia dengan cara yang begitu luar biasa. Yesus mengasihi setiap orang. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya bagi satu cabaran bagi kita pada hari ini, kalau saya tanya, kamu maukah melayani di penjara? Saya rasa mungkin 10 kali kita pikir sebelum kita menjawab. Ya.
Tapi saya ingin membawa satu satu renungan. Kira-kira apa persamaan antara kita dengan orang yang ada di dalam penjara? Ya mungkin setengah kita akan berkata, dia penjahat, saya bukan penjahat. Dia buat jenayah, dia masuk penjara, saya tidak. Ya. Tapi menurut firman Tuhan di dalam Roma pasal 3:23 mengatakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tiada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah, tidak ada manusia yang tidak berdosa maksud saya. Sejak Adam jatuh di dalam dosa, keturunan Adam itu menjadi keturunan yang otomatis berada di bawah kuasa dosa. Apalagi selepas Kain itu lahir, dia bunuh adiknya dan Tuhan mengutuk Kain dan Kain itu diusir dari tempat mereka, dari tempat itu, dan Kain itu mengembara ke seluruh dunia. Dan saya pikir-pikir mungkin kita ini keturunan si Kain ini, sebab si Kain kan mengembara di antara bangsa punya, menyeberang laut dan sebagainya, ya. Dan kutukan inilah, dosa inilah yang menyebabkan semua orang dalam pandangan mata Tuhan itu tidak ada harapan. Menurut Roma pasal 6:23 katakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi cara Tuhan memandang, kesian ini keturunan Adam yang telah aku ciptakan. Mereka tidak ada harapan. Mungkin setengah orang berpikir untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di sebelah rumah kita. Mungkin yang ada di hospital orang yang sakit. Mungkin itu menjadi perhatian kita. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita terlepas pandang bahwa di penjara pun juga adalah jiwa-jiwa yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan itulah kami berada di sini pada hari ini, saya ada di sini. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya di Tawau ini, saya sudah 26 tahun di Tawau. Saya belum pernah khotbah di tempat ini, hari ini ada kesempatan ya. Oke, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kami berkongsi tentang hal ini bagi kita semua. Nanti kita akan tahu pada akhirnya apa tujuan sebenarnya untuk kami berkongsi tentang pelayanan penjara ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Roma 6:23 mengatakan upah dosa ialah maut. Maksudnya akibat daripada dosa itu kematian kekal. Setiap orang yang tidak mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus, yang tidak diselamatkan, yang tidak menerima anugerah keselamatan, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidup mereka, mereka akan masuk di alam maut. Dengan kata lain, tidak ada harapan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yesus punya pemikiran bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia selain daripada dia sendiri harus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir dan dia mati di atas kayu salib. Kebetulan kita sekarang ini sedang berada di dalam mood sambutan Christmas. Ya, dan Natal itu berbicara tentang sebuah pengorbanan. Kalau dulu musim kecil-kecil saya pikir Natal ini berbicara tentang satu perayaan yang mana kita akan banyak dibagi hadiah. Sebab biasanya kalau Natal itu kan ada Santa Claus yang bagi-bagi. Dia bagi gula-gula lah, dia bagi ini. Tapi setelah saya mengerti saudara, rupanya Natal itu merupakan satu peristiwa di mana pengorbanan Tuhan. Yang lahir dan yang mati bagi kita. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Baik orang yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada dimanapun, termasuk yang ada di dalam penjara. Mungkin yang di penjara itu adalah orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang yang tidak berharga. Tapi saudara, ternyata di dalam firman Tuhan pun, Tuhan Yesus ada menyebut bahwa ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Nanti kita akan lihat ayatnya ya.
Nah itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yohanes 3:16. Saya percaya ini ayat hafalan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya selalu orang cakap begini, ada banyak rasul, ada banyak nabi, ada banyak pendeta, ada banyak pastor, tapi juru selamat itu hanya satu. Di agama lain tidak ada juru selamat, hanya di dalam Alkitab, di dalam iman orang Kristen saja satu-satunya ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dia sudah mengorbankan dirinya, mati bagi kita, dan dia menjadi seperti yang dikatakan Yohanes 14:6 berkata, Yesuslah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, amanat setelah Tuhan Yesus mati dan dia bangkit naik ke surga, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dalam Markus 16:15-16 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kita sekarang sedang memikul tanggung jawab untuk melaksanakan perintah amanat agung daripada Tuhan untuk memberitakan Injil, kebenaran itu kepada setiap orang. Bermula di dalam keluarga kita, di kalangan adik-beradik kita, tetangga kita, dan kepada semua orang. Bahkan termasuk mereka yang ada di dalam penjara. Nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang saya katakan tadi. Tuhan Yesus berkata, kalau aku di penjara, kamu ada di sana. Saya akan membaca satu pembacaan di dalam Matius pasal 25 ya. Dari ayat 31. Oke, saya bacakan, kita boleh perhatikan. Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas takhta kemuliaan. Ini adalah pada hari penghakiman ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, ada domba, ada kambing. Kalau domba ini berbicara tentang jemaah Allah, kambing itu adalah manusia yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Itu gambarannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya. Di ayat yang ke-37. Sila garis bawahi. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, pelayanan adalah satu perkara yang saya percaya banyak orang suka pelayanan. Kalau di tempat ini dari pimpinan atas sampai kepada yang membersihkan tempat ini, itu semua adalah pelayanan. Pelayanan itu ada banyak macam. Pelayanan doa pun itu pelayanan juga. Bawa persembahan kolekta pun itu satu pelayanan, saudara. Sambut tetamu sejak di depan pun itu juga satu pelayanan. Dan saya percaya semua orang yang terlibat di dalam pelayanan itu sangat sukacita. Apalagi yang
song leader dengan backup yang penari-penari semua pasti bersuka cita di dalam pelayanan ya. Semua yang kita lakukan, semua itu dalam pandangan mata Tuhan. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pelayanan di penjara, ini merupakan satu pelayanan yang sangat mencabar. Saya ceritakan sedikit. Sekejap lagi saya akan habis. Dulu waktu saya kena bawa masuk dalam pelayanan penjara, yang bawa saya adalah Pastor Erik. Ya mungkin kita tahu Pastor Erik ya dari gereja Kalbari dulu. Dia bilang, Pastor kau mau jadi sukarelawan pelayan penjara kah? Pastor, di penjara? Yang saya tahu di penjara itu saudara, tiada yang bagus di penjara. Tapi saya katakan, wah ini sesuatu yang baru. Itu tahun 2002 ya. Lebih kurang berapa tahun dari sekarang itu? 20 tahun kah? 2002 ya. Saya katakan oke lah Pastor saya mau. Jadi pertama kali masuk di penjara saya punya jantung. Saya tercium bau orang-orang di penjara saudara. Wah dia orang punya fopium itu ada jenama sendiri. Dia punya fofium dari jauh kau sudah tercium. Kau mau bernafas tidak boleh bernafas panjang. Terpaksa kau bernafas pendek-pendek saja. Kau tarik pelan-pelan saja. Pas kau sorong balik. Tapi lama-kelamaan saya biasa sudah itu bau biasa sudah. Ya. Boleh sudah saya tarik nafas panjang-panjang. Jadi saudara akhirnya apa yang terjadi saya ikut, saya masuk. Ternyata saudara hati saya tersentuh dengan orang-orang yang ada di dalam. Ketika saya menyampaikan firman dan mereka dengan segenap hati mau menerima, mau mengubah hidup mereka sampai mereka menangis. Wah saya pun menangis. Dan saya katakan, wah bukan hanya di luar sana kita mau mencapai jiwa. Di sini kita mau mencapai jiwa. Mungkin ada di antara kita di sini yang ada keluarganya masuk di dalam. Tapi Brother Prim bilang, kita punya pengasas ini, Prison Fellowship, berkata, adalah lebih baik kita masuk penjara. Karena mungkin orang-orang yang masuk di penjara itu kalau dia tidak masuk penjara, mereka tidak dengar firman Tuhan. Ya kemarin saya tengok penyampaian khotbah daripada Pastor Inman dalam bahasa Inggris. Ternyata kita punya PM yang ke-10 itu pun bekas banduan Pak. Ya kak? Betul kan? Ya. Walaupun dia tidak seiman dengan kita. Tapi saudara itu menunjukkan bahwa bukan semua orang yang masuk penjara itu tidak berguna. Orang yang betul-betul punya hati yang tulus. Sebenarnya mereka ada di sana karena ya salah satu daripadanya adalah godaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Oke jadi saudara di sini kita sudah nampak bahwa sebenarnya kita ada bagian untuk mereka yang di dalam penjara. Jadi saudara, mungkin kita berkata, tidak mau Pastor, saya tidak mau melayani di sana. Tapi ada banyak cara bagi kita saudara untuk terlibat di dalam pelayanan penjara. Salah satu daripadanya adalah mari kita menjadi menara doa. Tadi saya tengok jadwal menara doa setiap pagi akan habis pada 28 hari bulan. Tetapi untuk doa pagi karena diteruskan juga. Sebab doa tidak boleh dihentikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, doa itu napas bagi kita. Kalau orang Kristen berdoa, wah saudara itu sangat bahaya. Jadi kita karena ada satu pelayanan doa. Saya rasa pelayanan yang paling luas dan pelayanan yang sangat berharga di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah pelayanan doa. Kalau saudara tidak berani masuk di penjara, jadilah pendoa syafaat. Berdoa untuk mereka di sana. Supaya mereka bertobat, supaya mereka kenal Tuhan. Supaya bila mereka keluar, mereka akan menjadi orang yang baik saudara. Supaya jangan dicurinya lagi kau punya kangkung. Ya, supaya jangan dicurinya lagi kau punya bunga kan. Ya, jadi saudara itu kuasa doa kita. Di dalam Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-16 kalau tidak salah berkata di sana. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi doa kita itu mempengaruhi. Kita punya pilihan raya yang ke-15 baru-baru ini pun kuasa doa orang benar itu sangat hebat. Sehingga saudara banyak orang berdoa. Sehingga apa yang kita doakan itu terjadi. Amin.
Ya, jadi saudara, ini kita tidak boleh lepaskan doa kita. Oke, yang terakhir sekali. Nah, saya mau baca satu ayat firman Tuhan di sini. Ada satu firman Tuhan di sini, Matius 10:41. Saya baca saja. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah sebagai orang benar. Dengan kata lain, saudara, kalau kita tidak ada keberanian untuk menjadi seorang sukarelawan dan pelayan untuk di penjara, kita boleh membantu di dalam pelayanan dalam cara yang lain. Kalau dalam firman Tuhan ini berkata, kalau kita sambut seorang nabi, kita akan menerima upah seorang nabi. Kalau kita sambut seorang penginjil, maka kita akan menerima upah seorang penginjil. Saudara, persembahan-persembahan yang kita persembahkan tadi itu digunakan untuk pelayanan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita memberikan sumbangan, ya, memberikan support dari segi keuangan kita untuk sesuatu pelayanan. Contohnya lah, pelayanan penjara ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila para sukarelawan ini masuk di penjara, mereka memberitakan Injil dan orang bertobat terima Yesus. Kalau ada 10 orang bertobat di sana, 10 orang itu menjadi buah pelayanan kita. Kita sudah terlibat di dalam. Jangan heran nanti saudara kalau kita pulang sampai di surga nanti ada satu surprise, ada satu kejutan. Bukan prank ya. Ada satu kejutan yang menunggu kita di sana bahwa saya bukan seorang pelayan Tuhan. Saya bukan pendeta, saya bukan pastor, saya bukan reverend. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pendoa syafaat saja. Saya hanya penyumbang saja. Saya hanya memberi persembahan kolekta saja. Tapi saudara, macam yang pembaca tadi sebelum kita persembahkan, seorang janda yang miskin yang hanya punya 2 sen, 2 peser. Sama dengan 2 sen. Tapi itulah duit yang paling banyak yang dia ada. Tapi dia beri. Sedangkan orang kaya dari lebihan-lebihan daripada kekayaannya mereka berikan. Tuhan katakan janda ini memberi lebih banyak. Sebab kenapa? Dia memberikan apa yang ada padanya. 2 sen itulah yang dia ada. Tapi dia berikan semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang yang peka. Saya tidak katakan sumbanglah kamu. Tapi kita belajar daripada firman Tuhan. Bahwa saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Oke, saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik. Lukas 6:38 ya. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, tumpah keluar, dicurahkan dalam ribaanmu. Akan diukur dan dipakai untuk mengukur, akan diukurkan kepada maksudnya Tuhan memberkati kita. Oke, mungkin sempat sliding. Ya mungkin saya persilakan Pastor Inman sebentar untuk kita ada sedikit tayangan sliding sedikit. Shalom semua, shalom, selamat pagi, selamat tengah hari sudah. Sudah cukup lama, 8 tahun sejak saya kali terakhir berada di sini pada 2014 untuk menceritakan tentang pelayanan penjara. So, Pastor Sabin, pengurusi kami di Tawau sudah pun menceritakan tentang tugas dan pelayanan kami. Saya ingin kongsikan sedikit gambar tentang apa yang sudah kami lakukan dalam tempoh masa 2 tahun lebih semasa PKP dan segala PKPD dan lain-lain. So beberapa gambar kamu boleh lihat di sini adalah sumbangan-sumbangan kepada penjara Tawau. Ini adalah berbentuk sabun mandi kerana dan ya seterusnya juga. Ini adalah sabun mandi dan juga sabun cuci kain. Ada orang Kristen tanya juga kenapa kami bagi sabun mandi dan sabun cuci kain di dalam penjara. Karena ini adalah barang-barang esensi, barang-barang yang sangat diperlukan. Kalau tidak ada seperti Pastor Sabin kata tadi, ada wangi-wanginya tersendiri. Dan bagi mereka yang tidak pernah masuk penjara, kamu tidak akan tahu apa maksudnya wangi-wangi daripada penjara. Kami yang sudah lebih 20 tahun di dalam pelayanan penjara, kami sudah boleh dikira macam lali sudah ini. Tidak
Itu baunya macam itu bau ketiak orang. Jadi kalau tidak ada sabun mandi, tidak ada sabun cuci kain, makanya itu bau bila kamu masuk penjara untuk melayani, itu baunya itu satu bilik itu penuh dengan bau itu. Next slide please. Nah ini adalah pengurusi yang sedang pakai face mask dengan baju biru adalah pengurusi Majlis Gereja-Gereja Tawau. Pastor Jackie daripada Gereja Basel mewakili gereja-gereja di Tawau untuk memberi sumbangan kepada pengarah penjara Tawau. Gambar ini adalah gambar gitar. Kami juga memberikan sumbangan gitar kepada penjara supaya saudara-saudara kami yang sedang duduk di dalam penjara ada peluang untuk memuji Tuhan. Dan memang di dalam penjara tidak ada full set seperti mana yang kita lihat di sini. Ada keyboard, ada drum dan sebagainya. Di penjara kami bagi cukup satu batang gitar. Karena kalau tidak ada gitar nanti susah mau juga menyanyi memuji Tuhan. Gambar ini adalah gambar persekutuan kami yang kami adakan sekali setahun sempena Christmas, yaitu persekutuan dengan para sukarelawan yang melayani dalam penjara, termasuklah Ibu Prizia, Pastor Connie, Pastor Sabin, dan juga dengan pegawai-pegawai penjara yang juga orang Kristen. Nah ini adalah satu cara untuk kami mengadakan hubungan yang lebih baik supaya pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dalam penjara tidak terganggu gugat. Saya membawa beberapa bulan yang lalu, saya membawa Pastor Sabin dengan sukarelawan dari Tawau ke penjara KK. Saya melayani di penjara Kota Kinabalu dan saya bawa mereka untuk merasakan urapannya di penjara Kota Kinabalu. Karena di sini penjara Tawau, kalau dalam persekutuan, I think ada 40 lebih penghuni yang datang untuk sembahyang, 40 hingga 60 penghuni yang datang untuk sembahyang. Kalau di penjara KK, kadang-kadang 100-120 orang yang datang untuk sembahyang. Jadi setiap minggu kami buat KKR di sana. Nah ini persekutuan kami makan-makan di seberang dari penjara Tawau. Next slide. Sedikit berita untuk kita semua, bagi kamu yang mungkin datang dari Lahadatu, tahun depan ada penjara baru di Lahadatu. Penjara baru akan dibuka tahun depan di Lahadatu dan itu lebih kurang 1 kilometer daripada gereja Saint Philip Segama. Dalam perjalanan menuju ke Sandakan, dari gereja Saint Philip Segama 1 kilometer dan penjara baru sedang dibina di sana dan akan dibuka tahun depan. Gambar ini adalah pelayanan kami di penjara Labuan, ada sedikit sumbangan di sana. Next slide. Dan ini adalah pelayanan kami di Sekolah Henry Gurney di Kiningau. Ini adalah penjara untuk juana, para juana. Maksudnya 21 tahun dan ke bawah. Ini adalah gambar perkemahan yang kami adakan untuk keluarga-keluarga banduan. Yaitu istri dan juga anak-anak di mana suaminya, bapa mereka ada di dalam penjara. Ini adalah program sempena Christmas dan kami akan mengadakannya pada awal bulan Desember tahun ini. Nah, ini adalah gambar ibu-ibu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Mereka adalah suami mereka ini ada di dalam penjara pada waktu ini. Next slide. Ada pepatah berkata, beri orang ikan dan dia akan mengharapkan kamu selalu. Ajar dia untuk memancing dan dia akan memberikan keperluannya sendiri untuk selama-lamanya. So ini adalah satu projek yang kami telah adakan bersama dengan pelayanan penjara di Sandakan, yaitu untuk menolong satu keluarga banduan bina sebuah kedai runcit supaya mereka boleh menjana pendapatan sendiri dan untuk menjaga keperluan harian mereka. Dan gambar terakhir ini adalah sedikit sumbangan yang kami buat aktiviti kami di penjara Kota Kinabalu. Next slide please. Dan seperti Pastor Sabin kata tadi, ada yang memberi upah seorang nabi akan menerima, memberi kepada seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Kalau kamu menyokong di dalam pelayanan ini, dalam doa, boleh juga di dalam bentuk kewangan. So ada maklumat account bank di sini untuk pelayanan penjara di Tawau. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu pada kami. Kerana Engkau telah pun memanggil kami keluar dari kegelapan
masuk ke dalam terang-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur Bapa kerana pada waktu yang sama, Engkau juga telah memanggil kami untuk melayani Engkau. Untuk melayani di mana Engkau berada. Dan Engkau juga berada di dalam penjara. Engkau menantikan pelayanan kami. Engkau menantikan kunjungan kami. Engkau menantikan lawatan kami. Tuhan, sentuh hati kami, gerakan hati kami, gerakan hidup kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan.